Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami di hari ini. Ratusan kepala kampung di Kabupaten Mimika, Papua Tengah kecewa karena batal dikukuhkan bupati. Air pasang terjang Pantai Lampu 1 dan Bina Loka Merauke, pedagang keluhkan sepinya pengunjung. Cuaca buruk selama 2 hari, jalan penghubung Kabupaten Bovendigul dan Merauke tergenang banjir. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia akan menertibkan seluruh aktivitas tambang emas ilegal di Papua Barat. Pernyataan itu disampaikan Menteri SDM saat mengikuti acara partai di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Menteri SDM mengatakan pemerintah telah membentuk satuan tugas penataan lahan ilegal yang melibatkan Mabes TNI dan Mabes Polri. Ia juga sudah melaporkan pembentukan Satgas tersebut ke Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan. Bahlil berjanji serius memberantas pertambangan emas ilegal di tanah Papua, bahkan akan turun langsung melakukan penertiban. Saya akan datang tertibkan sendiri. Tidak ada urusan saya sampaikan. Saya sudah lapor ke Bapak Presiden, saya sudah sampaikan kepada Pemenhan, Satgas penataan lahan ilegal saya akan mainkan. Ini saya kasih tahu, kalau tidak segera sadar, saya satu. Tidak ada cerita, karena sudah terlanjur orang kalau keluar di media. Saat ini banyak tambang ilegal beroperasi di Papua Barat. Tambang emas ilegal beroperasi mengatasnamakan tambang rakyat masyarakat adat. Namun ternyata dikelola dan dimodali oleh pengusaha dari Pulau Jawa. Sejak Januari hingga awal November tahun ini, 19 penambang emas ilegal diringkus Polda Papua Barat dan masih ada sekitar 20 orang yang masuk dalam daftar pencarian orang atau masih buron. Edi dan Rian Tonai melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengumpulkan ratusan tokoh masyarakat dan tokoh pemuda di Aula Gedung PITS, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Tokoh pemuda dan masyarakat mendengar langsung paparan Menko Polhukam tentang kondisi keamanan Papua dan kebijakan negara dalam memajukan Papua. Tokoh masyarakat Sereh Sentani Yanto Eluai mengatakan pertemuan bersama Menko Polhukam sangat penting dalam menyamakan persepsi pembangunan Papua karena Papua saat ini masih tertinggal dari daerah yang ada di Pulau Jawa. Banyak sekali program-program yang dilakukan oleh BIN, oleh pemerintah pusat, ketahanan pangan dan lain sebagainya. Nah, ini wujud bahwa kami tokoh-tokoh adat melihat bahwa negara mulai tidak mengabaikan lagi kami tokoh-tokoh adat yang punya rakyat, punya tanah Papua. Ya. Menko Polhukam Jamari Caniago meminta tokoh pemuda dan masyarakat menjaga stabilitas nasional serta memperkuat semangat persatuan dan kesatuan. Tetapi jangan lupa di saat anak muda mulai berperan, jangan lupa kepada tokoh-tokoh masyarakat kita, Undo Alfi, tokoh-tokoh adat. Beliau punya kebijaksanaan yang beliau miliki harus kita serap sebagai anak-anak muda yang ingin melanjutkan keberlanjutan pembangunan di negeri ini. Menko Polhukam juga memastikan program pemerintah pusat akan berkesinambungan dan berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat Papua. Ia mengajak generasi muda Papua untuk ikut melanjutkan semangat pembangunan nasional. Hendra dan Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Bovendigul dan Kabupaten Merauke, Papua Selatan selama 2 hari menyebabkan banjir di jalan utama menuju ke Tanah Merah. Genangan air setinggi pinggang orang dewasa membuat kendaraan yang melintas dari Kabupaten Merauke ke Kabupaten Bovendigul terpaksa berhenti lebih dari 24 jam karena tak bisa menembus banjir.
Begitu juga kendaraan dari Bovendigul yang menuju keluar kota tidak bisa melintas dan terpaksa menunggu hingga air surut. Dua kawasan terparah yang terdampak banjir adalah kawasan Prabu dan kawasan Pos Modern. Memang kita sempat tertahan kurang lebih 1,5 kilo lah, dengan ketinggian ya kurang lebih 1,5 meter ya. Dan itu sempat kami antri sehingga mobil-mobil kecil tertahan, Pak. Tidak berani lewat ya? Iya. Memangnya kenapa? Arusnya deras itu? Ya, karena waktu semalam itu hujan dari malam sampai pagi, jadi cukup lama hujannya, Pak, sehingga memang kawasan itu sering terjadi banjir. Seperti itu, jadi kalau hujan deras, daerah itu dia agak-agak rendah ya. Nah, airnya tidak maksudnya mengalir, jadi tidak terlalu lah. Ya kurang lebih ya semalaman lah. Semalaman ya. Iya, Pak. Nah, selain di kawasan Prabu, di mana lagi yang ada banjir di sini, Pak? Kemarin kita ada 2 titik. Kalau dari arah Boven itu sebelum Pos Modern, kemudian dengan Prabu, Pak. Prabu ya. 03. Setelah menunggu seharian, genangan air akhirnya mulai surut dan kendaraan sudah mulai bergerak pelan. Pengendara berharap pemerintah provinsi dan kabupaten membuat drainase sehingga jika hujan turun dengan intensitas tinggi tidak menyebabkan banjir di jalan raya. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambe.